Halo teman-teman semuanya, kali ini ada momen yang spesial banget. Hari ini King Timur akan bertanding untuk pertama kalinya di sebuah turnamen sepak bola. Turnamen ini diadakan untuk merayakan ulang tahun SSB Generasi Muda Depok. Walaupun kategori yang dipertandingkan adalah umur 10, King tetap dipilih masuk skuad tim meskipun King baru berusia 7 tahun supaya bisa belajar dan mendapatkan pengalaman berharga di lapangan dan melatih mental serta bertanding sejak dini. Awalnya King itu nggak pernah kepikiran untuk ikut SSB. Dia cuma sering lihat orang-orang main bola di lapangan mini soccer dekat rumah. Sampai akhirnya King minta ke ayah buat ikutan latihan beneran. King mulai latihan dari bulan Juni 2025 kemarin. Jadi kalau dihitung, King itu baru latihan sekitar 3 bulan aja ya, sebelum langsung nyemplung di turnamen ini. Coba bayangin deh, dari yang biasanya cuma nendang bola iseng-iseng, sekarang udah pakai jersey, ada tim, ada lawannya, dan juga ikut turnamen resmi. Pasti deg-degan banget nih si King. Turnamennya sendiri digelar di lapangan Gelora Bojong Lio atau juga sering dikenal dengan lapangan Pamoras Depok. Dari pagi, suasana sudah sangat ramai banget. Ada bendera, ada musik, dan tentu saja suara supporter orang tua yang semangat banget nyorakin anak-anaknya. Peserta turnamen ini lumayan banyak, dibagi jadi beberapa grup. Nah, timnya King ini namanya Star Soccer Indonesia. Masuk ke grup B bersama SIB, Generasi Muda, dan juga Gelora Putri. Pertandingan pertama Star Soccer melawan Gelora Putri. Uniknya Gelora Putri ini semua pemainnya itu perempuan guys. Jadi ada suasana yang berbeda gitu. Karena biasanya kan anak laki-laki ya yang main bola. Anak laki-laki mungkin berpikir bakal mudah untuk melawan anak perempuan. Tapi ternyata nggak juga guys. King dimainkan sejak awal di posisi center back. Sebagai back tengah, tugas King nih cukup berat nih guys. Karena harus menjaga area pertahanan, menghadang lawan, dan juga mencoba membaca arah datangnya bola. Karena ini debut pertamanya King, penempatan posisinya ini masih sering salah ya guys. Kadang dia maju terlalu jauh, kadang telat turun ke belakang. Dan tapi bikin bangga juga sih, King ini sudah berani mendekati bola, udah nggak takut untuk duel sama lawannya, bahkan beberapa kali berhasil menghalau serangan lawan. Sayangnya di pertengahan pertandingan ini Gelora Putri berhasil mencetak 1 gol lewat serangan balik yang sangat cepat. Anak-anak Star Soccer kelihatan kaget dan agak panik setelah kebobolan ini guys. Meskipun kelas umur pertandingan ini adalah U10, tapi kayaknya tim Gelora Putri ini umurnya udah lebih dari 10 deh. Soalnya mereka ini tinggi-tinggi banget postur tubuhnya. Tapi kata orang-orang sih, emang kalau anak perempuan itu pertumbuhannya lebih cepat ya dibandingkan dengan anak laki-laki, terutama di masa awal tumbuh kembang mereka seperti masih SD gini. Tapi ketika udah akil balik, biasanya anak perempuan itu akan lebih lambat pertumbuhannya. Sebaliknya, biasanya setelah akil balik, anak laki-laki akan tumbuh dengan lebih cepat dan bahkan bisa mengalahkan pertumbuhan anak perempuan. Meskipun tim Gelora Putri semua pemainnya wanita, tapi permainan mereka tidak bisa dianggap remeh loh guys. Bahkan di banyak kesempatan, pemain mereka menunjukkan skill yang lebih baik dibandingkan dengan pemain Star Soccer. Selain itu, karena sifat dasar perempuan yang disiplin, pola permainan tim Gelora Putri juga terlihat lebih rapi dan terorganisir guys. Itu pula yang menyebabkan mereka bisa memenangkan pertandingan pertama ini. Disiplin pada posisi masing-masing, penempatan pemain untuk mencari posisi yang kosong, serta komunikasi antar pemain yang lebih baik dibandingkan dengan pemain SSI. Di satu kesempatan, Gelora Putri pun mendapatkan kesempatan melakukan tendangan bebas. Sayangnya, kesempatan tersebut belum berhasil dimanfaatkan dengan baik. Di lain kesempatan, SSI juga mendapat kesempatan tendangan bebas di lokasi yang cukup ideal. Akan tetapi, kesempatan tersebut juga masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Serangan balik tim Gelora Putri pun menjadi andalan untuk mengancam gawang Star Soccer. Untungnya, pemain bertahan dan penjaga gawang Star Soccer masih mampu menghalau serangan tersebut sehingga kedudukan tetap bertahan dengan skor 1-0 hingga pertandingan usai. Nah, di menit ke-10, King akhirnya diganti. Mungkin untuk kasih kesempatan istirahat juga ya, karena nanti King harus bertanding 2 pertandingan lagi. Pertandingan pertama berakhir dengan kekalahan tipis 1-0. Walaupun kalah, buat King, pertandingan pertama ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, di mana King pertama kali turun di lapangan turnamen, pegang posisi penting, dan juga berhasil melawan rasa groginya sendiri. Kenapa? 2-3 semua ada teman lari, kasih dorong aja. Ya, biar nanti temennya bergerak. Kalau Kevin dibing, akhirnya kan berebut 2 orang. Akhirnya Kevin capek sendiri, Kamil, Kevin udah capek mau ngambil lagi. Ya, biar Kevin gak capek, kamu Kevin kasih, temennya yang lari, kamu kasih, kamu bergerak lagi. Ya, ingat, temen dapat bola, kita nyari tempat. Awan dapat bola, kita nyari musuhnya. Siapa yang terdekat kamu ambil. Jelas ya?
nggak apa-apa, udah. Kalau kalah menang nggak jadi masalah, yang penting kalian gimana nanti nanti lupain. Gimana caranya nanti kita harus menang, ya. Benar kan? Ya, udah nggak usah lemas. Main bola mah biasa, main bola. Ini telat kemana? Yo, harusnya kamu pusat, kalau nggak muter lapangan 5 kali. Ya, tapi nggak apa-apa ya, jangan gitu lagi ya. Besok kalau bisa ada waktunya datang tepat waktu. Kenapa? Kasihan temannya nungguin, ya. Karena on time kita udah harus tepat waktu di sini, ya. Ya, oke ya, itu aja. Makasih. Nanti kita main lagi. Bentar ya, kita lihat dulu. Semangat. Gak apa-apa ya. Ntar babak kedua, kamu gimana caranya bisa ngelewatin yang lain? Ya. Di sini. Setelah mendengarkan briefing pertandingan pertama dari Coach Waki, King beristirahat di pinggir lapangan sambil menunggu ibu, kakak, adik Iman, dan Om Uus datang ke lapangan. Ya, karena pagi itu King berangkat ke lapangan berduaan aja sama ayah, karena adik Iman masih belum bangun. Malam aja, karena hari itu adalah hari Minggu. Ya, biasanya juga adik Iman gitu sih, kalau pas ada acara bisa tiba-tiba susah bangunnya. Tapi kalau misalkan nggak ada acara, jam 4 sebelum azan subuh aja biasanya udah bangun dia tuh. Pertandingan kedua melawan generasi muda yang juga notabene adalah tuan rumah dari turnamen ini ya guys. Atmosfer lapangan semakin ramai karena banyak supporter tuan rumah yang bersorak-sorak. Di awal laga, King duduk di bangku cadangan. Baru sekitar menit kelima dia masuk menggantikan Naraya. Masuk sebagai pemain pengganti punya tantangan tersendiri guys bagi King, karena dia harus langsung tune in ke ritme permainan yang sudah berjalan. Di pertengahan pertandingan babak kedua ini, akhirnya ibu, kakak, adik Iman, dan Om Uus tiba di lapangan. Melihat ibu sudah datang, King menjadi tambah semangat untuk bermain. Meskipun belum terlalu banyak mendapat bola, King tetap semangat untuk berlari dan menjelajah di lapangan. King mulai paham pola permainan sesungguhnya, apalagi di dalam sebuah turnamen seperti ini. Generasi muda memang terlihat lebih solid. Mereka berhasil menekan dari sisi sayap dan 2 kali memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Star Soccer untuk mencetak gol. King berapa kali mencoba menghadang, tapi lawannya punya kombinasi passing yang sangat cepat banget guys. Bagus banget permainan si generasi muda ini. Mungkin yang masih perlu dikembangkan dalam permainan King adalah staminanya ya guys. Mungkin ketika bermain, King itu bisa berlari dari depan ke belakang, dari belakang ke depan dengan cepat banget guys. Akan tetapi masalah stamina dan daya tahan King masih perlu dilatih, karena kalau biasanya King diajak jogging sama ayah, King itu banyak kan minta jalannya guys. Dari segi skill, sebetulnya King itu juga sudah cukup baik kalau di luar pertandingan nih guys. Akan tetapi, entah kenapa saat pertandingan, King itu jadi grogi dan gak keluar tuh skill-skillnya. Kayak misalkan skill untuk marking pemain lawan. Kalau King itu lagi bermain di rumah sama adik Iman, sama ayah, sama teman-teman di rumah, King itu jago banget tuh marking teman-temannya itu, biar gak bisa lewat. Begitu juga dengan skill giring bolanya yang bisa dikatakan udah lumayan ya untuk anak seusia King. Akan tetapi skill-skill tersebut belum muncul ketika pertandingan. Dia juga karena memang King itu jarang mendapatkan bola di pertandingan, karena kan dia itu bisa dibilang pemain yang paling kecil ya. Jadi ya mungkin teman satu timnya belum bisa terlalu percaya dengan kemampuan King ini. Akan tetapi di luar lapangan, King dan teman-temannya ternyata cukup akrab loh guys. Contohnya saat tiba di lapangan dan mau pulang latihan, King sering disapa sama teman-temannya. Memang kalau ada ayah atau ibu, King kelihatan itu nggak mau balas sapaan temannya itu, kayak malu-malu gitu. Tapi ya mudah-mudahan kalau pas lagi latihan dan games, King itu benar-benar bisa akrab ya dengan teman-temannya. Pertandingan kedua ini akhirnya ditutup dengan skor 2-0 untuk kemenangan generasi muda. Ya wajar saja lah, karena generasi muda ini adalah tuan rumah. Walaupun kalah lagi, terlihat perkembangan King. Dia mulai lebih tenang ketika memegang bola, bahkan sempat memberikan umpan yang cukup bagus ke rekannya di lini tengah. Dan yang lebih penting, mentalnya tidak down meskipun timnya tertinggal. Ya, meskipun kelihatan mukanya sedih sih dan kayak mau nangis gitu kayaknya King. Oh ya, kembali ke pertandingan, tim generasi muda ini juga terlihat jauh lebih solid dibandingkan dengan SSI ya guys. Pelatih yang berdiri di samping lapangan selalu tidak bosan-bosannya memberikan instruksi kepada para pemain. Dan para pemain pun mengikuti instruksi pelatih tersebut. Karena generasi muda ini merupakan tim tuan rumah, para orang tua dari generasi muda pun banyak yang hadir untuk memberikan support terbaik mereka kepada anak-anaknya nih guys. Teriakan dan nyanyian serta yel-yel generasi muda tidak henti-hentinya terdengar sepanjang pertandingan. Mungkin ini juga lah yang menjadi faktor penentu kemenangan generasi muda guys, karena mereka bermain di kandang sendiri sehingga lebih hafal dan pede dengan kondisi lapangan yang digunakan dalam pertandingan ini.
Masuk ke pertandingan terakhir, Star Soccer berhadapan dengan OSS Private. Kali ini anak-anak Star Soccer terlihat lebih rileks. Mungkin karena udah melewati 2 laga sulit sebelumnya ya, jadi lebih lepas gitu kayaknya. King lagi-lagi memulai di bangku cadangan. Tapi wajahnya kali ini terlihat lebih santai dibandingkan pertandingan pertama. Dia duduk sambil sesekali tertawa dengan temannya. Artinya rasa tegang sudah mulai berkurang dari diri King. Di menit ke-8, King akhirnya masuk menggantikan Kevin. Saat itu, Star Soccer sedang berusaha keras menekan pertahanan OSS. Momen seru terjadi ketika salah satu striker SSI berhasil mencetak gol dan semua pemain langsung berlari merayakannya. Termasuk King yang ikut berlari ke depan. Wajahnya penuh senyum lebar. Itulah gol pertama tim mereka di turnamen ini dan jelas jadi momen yang tak akan terlupakan. Mendekati bola lah. Pakat aja back. Ayo. 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 Tenang, King. King kalau disuruh gini-gini seneng banget. Ya, meskipun kondisi di lapangan sudah sangat panas karena pertandingan ini dimulai jam 11 siang, kedua tim tetap menunjukkan performa terbaik mereka. Umpan-umpan pendek dengan sesekali umpan panjang tidak lupa dipertunjukkan oleh para pemain kedua tim. Ketika bola menuju ke arah gawang SSI, para orang tua meneriakkan kata-kata penyemangat agar gawang SSI tidak kebobolan. Kerja keras anak-anak SSI pun berbuah hasil dengan 1 gol pertama yang tercipta di pertandingan ini. Meskipun tidak menang besar, hasil 1-0 ini cukup bikin semangat anak-anak SSI melonjak. King pun terlihat semakin percaya diri di lapangan, lebih berani maju, dan menutup pergerakan lawannya. Setelah semua pertandingan selesai, ternyata sistem turnamennya ini adalah akumulasi poin guys. Star Soccer Indonesia akhirnya menempati posisi 3 secara keseluruhan, tim senior maupun tim junior. Sayangnya, King saat itu sudah pulang karena ayah kira sistem pertandingan itu seperti liga biasa, yaitu ada babak penyisihan, lalu semifinal dan baru final untuk di minggu depan. Jadi saat momen penyerahan piala ini, King saat itu udah nggak di tempat guys, jadi dia nggak sempat ikut foto bareng teman-temannya. Tapi justru disitulah ada pelajaran penting. Ya, turnamen ini bukan soal menang atau kalah aja, tapi tentang pengalaman pertama, belajar disiplin, kerja sama tim, dan menghadapi tekanan. Untuk King, ini merupakan langkah yang besar. Dari anak yang baru mulai latihan selama 3 bulan, langsung ikut turnamen resmi dan berani bermain melawan anak-anak yang lebih tua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman, itulah kisah pertama King Timur di dunia turnamen sepak bola. Memang belum sempurna dan masih banyak kekurangannya. Dan timnya juga belum berhasil menang untuk turnamen kali ini. Tapi setiap langkah kecil ini akan menjadi bekal besar untuk masa depan. Ini juga jadi pengalaman berharga untuk melihat perkembangan anak, bagaimana dia belajar berjuang, merasakan kekalahan, dan tetap bersemangat. Siapa tahu suatu hari nanti cerita ini jadi bagian awal perjalanan King di dunia sepak bola. Untuk sekarang, yang penting King itu happy ya guys, belajar banyak dan semakin cinta dengan permainan yang dia gemari ini. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa support terus perjalanan King di dunia sepak bola. Subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.